Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 4 sektor saham yang akan naik di tahun 2024. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah koleksi saham-sahamnya yang ada di 4 sektor ini, siap-siap pastinya akan dapat capital gain dan juga pembayaran dividen yang biasanya untuk pembayaran dividen final itu dibagikan di pertengahan tahun, guys ya. Nah, jadi saham apa aja sih yang akan diuntungkan ya di tahun 2024 ini? Silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita akan lanjut ke inti pembahasannya guys ya. Nah, jadi akan ada beberapa saham yang diuntungkan ya ketika The Fed memangkas suku bunga acuan di tahun 2024 ini. Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed untuk memangkas suku bunga acuannya pada tahun 2024 akan memberikan keuntungan bagi sejumlah saham yang sensitif terhadap kebijakan tersebut. Makro strategik Samuel Sekuritas yaitu Lionel Priadi menuturkan bahwa The Fed itu memproyeksikan akan memangkas suku bunganya sebesar 75 basis poin ya atau menuju 4,75%. Nah, tapi pasar ini berspekulasi dan berharap di mana The Fed akan memangkas suku bunganya sebesar 150 BPS menjadi 4%-an. Nah, kita ketahui ya guys ya bahwa di tahun 2023 lalu suku bunga The Fed itu terus dinaikkan karena The Fed itu berusaha untuk menekan nilai inflasi ya yang terjadi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan juga ya di mana suku bunga versus indeks saham, yang warna putih ini adalah suku bunga sedangkan yang warna jingga ini adalah indeks saham. Nah, ketika suku bunganya naik, saham itu cenderung turun guys ya. Tapi ketika suku bunganya diturunkan, maka indeks saham ini akan cenderung naik dan juga akan bullish seperti itu. Nah, jadi ini pun pergerakan antara suku bunga dan indeks saham ini terjadi secara berseberangan gitu guys ya. Ketika suku bunganya turun, indeks sahamnya naik dan juga bullish seperti itu. Nah, jadi di tahun 2024 ini ya kita yakin memang untuk saham-saham yang sensitif terhadap kebijakan The Fed tersebut ini akan diuntungkan gitu guys ya. Langsung saja kita ke sektornya. Yang pertama adalah sektor saham perbankan. Untuk sektor perbankan ya, sebenarnya ini adalah win-win solution, di mana ketika suku bunganya mengalami kenaikan, maka perbankan itu akan mendapat keuntungan dari bunga kredit yang sudah ada, yang sudah berjalan seperti itu ya. Sedangkan ketika suku bunganya turun, perbankan ini akan mendapatkan keuntungan dari nasabah kredit baru. Nah, simpelnya seperti ini. Ketika suku bunganya naik, maka kreditur-kreditur yang sedang membayar kredit terhadap perbankan, entah itu untuk modal usaha, entah itu untuk pembiayaan KPR dan lain-lain, maka ketika The Fed menaikkan suku bunga, perbankan ini akan jauh mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari para krediturnya. Sedangkan ketika suku bunga turun, maka kreditur-kreditur baru ini akan mengajukan ya guys ya untuk kreditnya, untuk pembiayaan itu kepada perbankan. Nah, jadi jelas di sini untuk saham-saham di sektor perbankan ini akan mendapatkan keuntungan, entah itu suku bunganya naik ataupun turun. Terbukti guys ya untuk saham-saham big bank yang sudah rilis laporan keuangan full year 2023-nya memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti BBCA, BBRI, lalu Bank Mandiri dan juga BBNI itu untuk laba bersih ya untuk full year 2023-nya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Lalu ada saham bank sekeliner juga seperti BRIS, BNGA, NISP, lalu ada BBTN juga. Dan saham-saham bank daerah ya seperti BJTM dan BJBR ini adalah saham-saham yang rutin membayar dividen dan juga membagikan dividen kepada para investornya seperti itu. Jadi setidaknya ya teman-teman itu investasilah di satu saham perbankan ya, entah itu bank syariah ataupun bank konvensional, yaitu terserah pilihan teman-teman seperti itu. Tapi tetap ya harus dianalisa kembali dari sisi risk and reward-nya seperti itu. Kita lanjut ke sektor yang kedua adalah saham-saham di sektor finance ya. Nah, ketika uh, The Fed itu menaikkan suku bunga, maka sektor pembiayaan kredit ini akan dirugikan karena pastinya orang-orang itu akan sedikit sekali gitu guys ya yang melakukan kredit ya, entah itu untuk pembiayaan ataupun pembelian kendaraan. Nah, tapi sektor pembiayaan kredit ini akan diuntungkan ketika suku bunga The Fed itu turun dan suku bunga acuannya juga turun seperti itu guys ya. Contohnya seperti pada pembiayaan properti dan juga otomotif. Nah, teman-teman mungkin juga sudah tahu ketika mayoritas masyarakat Indonesia ini akan membeli rumah ataupun membeli kendaraan, itu rata-rata mereka menggunakan jasa pembiayaan dari pihak ketiga gitu guys ya. Makanya saham-saham sektor finance ya ketika suku bunga acuan itu diturunkan,
Maka ini akan menjadi sebuah keuntungan gitu untuk saham-saham di sektor finance seperti BEVIN, ADMF, CEVIN, MFIN ya, SMMA dan juga KASA seperti itu. Kita lanjut ke saham sektor yang ketiga adalah saham di sektor properti. Nah, pembelian properti menggunakan KPR atau kredit juga akan terstimulus nih oleh turunnya suku bunga. Nah, jadi untuk marketing-marketing properti itu akan lebih bergairah gitu guys ya dalam memarketingkan produknya atau perumahannya atau propertinya. Ketika suku bunga turun, maka beban bunga kepada kreditur juga akan lebih rendah ya. Untuk saham-saham di sektor properti, ya ada saham-saham seperti Demas, BSDE, CTRA, Pewon, lalu ada SMRA, APLN, DILD, BES, dan juga lain-lain. Nah, untuk saham yang rutin bagi dividen, silahkan teman-teman cek guys ya di historisnya. Seperti Demas ini dia rutin membagi dividen, dan saham yang diinvestasi oleh Pak Lokeng Hong ada saham Intiland Development atau DILD seperti itu. Nanti kita akan bahas ya secara eksplisit untuk saham-saham di sektor properti. Kalau misalkan teman-teman mau dibahas saham di sektor tertentu, boleh tulis aja di kolom komentar. Kita lanjut ke saham sektor yang keempat adalah saham di sektor otomotif ya. Jadi untuk saham-saham yang memang ada penjualan kendaraan baik itu roda 4 atau mobil dan juga kendaraan roda 2 atau motor dan menjual kendaraan-kendaraan seperti electric vehicles, nah gitu, itu juga bisa diuntungkan gitu guys ya dari penurunan suku bunga. Jadi untuk saham-saham di sektor otomotif ya ada Astra International ini juga menjual mobil ya dengan merek Toyota dan juga Daihatsu. Lalu IMAS juga menjual mobil, ada IMJS, SLIS dan juga UNTD. Nah, kenapa SLIS dan UNTD ini dimasukkan ya? Karena SLIS kan menjual motor listrik, UNTD juga sama gitu guys ya menjual motor listrik. Nah, jadi ketika nantinya masyarakat Indonesia ingin membeli dan mencoba membeli motor listrik, pastinya akan menggunakan kredit juga sebenarnya seperti itu guys ya. Nah, jadi empat sektor ini pastinya akan diuntungkan ya. Yang pertama adalah saham di sektor perbankan, yaitu akan diuntungkan. Lalu saham di sektor finance, yang ketiga adalah saham-saham sektor properti, yang keempat adalah saham-saham sektor otomotif. Nah, setidaknya teman-teman punya lah ya satu dari sekian banyak saham ya yang ada di empat sektor ini untuk kita bisa investasi dengan maksimal di tahun 2024. Nah, jadi guys, dividend investing ini adalah win-win solution ya. Jadi ketika harganya turun itu kita waktunya tambah muatan. Tapi ketika harganya naik, nah itu adalah saatnya kita pamer cuan guys ya. Nah, bercanda gitu ya. Oke guys, jadi untuk kawan-kawan yang melakukan dividen investing ya selamat nanti di pertengahan tahun pastinya teman-teman akan mendapatkan nih dividen final dari saham-saham yang memang rutin membagikan dividen guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.